kepada perawan Maria. Salam engkau yang terberkati, rahmat Allah akan menaungimu. Engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia putra tunggal Allah, dan harus kau beri nama Yesus. Jawab Maria penuh iman, aku ini hamba Tuhan, akan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka Maria pun serta di dalam karya agung Tuhan, karya penebusan dunia, dan manusia akan hidup bahagia. Jawab Maria penuh iman, aku ini hamba Tuhan, akan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka Maria pun serta di dalam karya agung Tuhan, karya penebusan dunia, dan manusia akan hidup bahagia. Yesus Putra Maria yang terkasih, pada bulan Mei ini marilah kita mengenal Maria secara lebih dalam. Hari ini saya ajak Anda untuk mengenalnya dari surat-surat Paulus dan Injil Markus. Teks-teks tertua dari kitab Perjanjian Baru, yakni surat-surat Paulus, tidak memuat sesuatu pun tentang Maria. Dalam surat Galatia bab 4 ayat 4 hanyalah disebutkan bahwa Yesus itu lahir dari seorang wanita. Maksudnya Yesus itu betul menjadi manusia. Injil tertua yakni Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 70 mulai menyinggung sedikit tentang Maria. Dalam bab 3 ayat 31 dinyatakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara dalam bab 6 ayat 3 dikisahkan bahwa orang banyak melontarkan pernyataan tentang jati diri Yesus. Bukankah dia itu tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudarinya ada bersama dengan kita? Bunda Maria, terima kasih, aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, pada bulan Mei ini, mari kita mengenal Maria secara lebih dalam. Hari ini saya ajak Anda untuk mengenal Maria dari Injil Matius.
Pada awal dari Injilnya, Matius yang mungkin menulis sekitar tahun 80, menegaskan bahwa Maria mengandung dengan kekuatan Roh Kudus ketika ia masih berstatus sebagai tunangan Yusuf. Reaksi awal Yusuf adalah mau menceraikan Maria secara diam-diam. Menurut tradisi Yahudi pada saat itu, pemudi yang sudah bertunangan dan ternyata hamil karena pria lain haruslah dihukum berat. Seperti kita baca dalam Ulangan 22 ayat 23-27, atau diceraikan seperti kita baca dalam Keluaran 24. Barulah setelah dinasihati oleh Allah melalui mimpi, Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan Yusuf. Dengan cara ini, penulis Injil Matius melawan isu yang menuduh Yesus sebagai anak haram Maria. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, pada bulan Mei ini, mari kita mengenal Maria secara lebih dalam. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal Maria dari Injil Lukas, terutama bab 1 dan 2. Penghormatan kepada Maria menjadi makin jelas dalam Injil Lukas, yang mungkin juga ditulis pada sekitar tahun 80. Injil Lukas menegaskan bahwa Maria mendapat perwahyuan ilahi dari malaikat Gabriel ketika ia sedang bertunangan dengan Yusuf. Utusan Allah itu menyatakan bahwa Allah menyertai Maria, memberinya kasih karunia, dan menaunginya dengan kuasanya, sehingga ia mengandung juru selamat dengan kekuatan Roh Kudus. Setelah memahami maksud dari pewartaan itu, dengan penuh kerendahan dan keikhlasan hati, Maria menerima perutusan luhur itu. Dalam perjumpaannya dengan Maria, Elizabeth, ibu dari Yohanes Pemandi itu, menyebut Maria sebagai ibu Tuhan dan terberkati di antara semua wanita. Menanggapi hal itu, Maria bersyukur dan memuji Allah. Selanjutnya, Maria selalu berusaha memahami kehendak dan rencana Allah dengan menyimpan dalam hati segala perkara. Maria sabar menghadapi misteri ilahi. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, pada bulan Mei ini mari kita mengenal Maria secara lebih mendalam. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal Maria berdasarkan dari tulisan Santo Lukas yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Penghormatan kepada Maria juga terungkap dalam buku kedua dari Lukas, yakni Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis sekitar tahun 80 juga. Di sana ditegaskan bahwa setelah kenaikan Yesus ke surga, Maria tetap berada di tengah-tengah para rasul. Sekurang-kurangnya ketika mereka sedang menantikan datangnya Roh Kudus, seperti kita baca dari Kisah 1. Hal itu menunjukkan bahwa Maria masih memiliki peran terhormat di antara para rasul, atau sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa Maria merupakan salah satu warga yang penting dari jemaat Kristen perdana. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu secara lebih mendalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin.
Para sahabat Yesus Putra Maria yang terkasih, pada bulan Mei ini mari kita mengenal Bunda Maria secara lebih mendalam. Hari ini saya ajak Anda untuk mengenalnya berpangkal dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 100. Penulis Injil Yohanes ini menggunakan sapaan Ibu Yesus untuk menyebut Maria. Hal itu barangkali dilakukan karena rasa hormatnya kepada Bunda Maria. Dalam bagian awal Injilnya, penulis Injil Yohanes mengungkapkan peran Maria pada waktu terjadinya mujizat Yesus yang pertama, yaitu pada perjamuan nikah di Kana. Ketika melihat kesulitan yang dialami oleh tuan rumah, Maria mendekati putranya. Karena ia percaya sepenuhnya bahwa putranya mau dan mampu berbuat sesuatu untuk menolong orang di dalam kesulitannya. Karena ia begitu percaya tentang hal itu, Maria langsung memberi pesan kepada para pelayan pesta agar mereka menaati semua perintah putranya. Pada bagian akhir dari Injilnya, Yohanes menegaskan bahwa menjelang wafatnya, Yesus menjadikan Maria sebagai ibu angkat bagi murid yang dikasihinya. Barangkali itu merupakan simbol dari gereja. Dengan dua kisah itu, bab 2 dan bab 19, penulis Injil Yohanes tampaknya mau menekankan tentang partisipasi aktif Bunda Maria di dalam karya putranya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, semoga kami setia berusaha meneladan Maria yang aktif di dalam karya-Mu. Semoga kami terlibat aktif juga dalam karya pewartaan dan pelayanan Tuhan Yesus bagi dunia sekarang ini. Bunda Maria yang terkasih, terima kasih aku boleh mengenal-Mu dan mengenal putra-Mu lebih dalam. Doakanlah kami pada putra-Mu. Amin.